hasil diskusi kami mengenai perusahaan finansial dan perusahaan ilegal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Joanna Saubri. Saya Putri Intan. Saya Sofian. Saya Lydia Juniati. Saya Rifia Jadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaan finansial yaitu PT Shopee yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Aksen dan Dewi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, di Indonesia ini telah menempati peringkat tertinggi dalam penggunaan internet terbesar sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. Salah satunya e-commerce, karena e-commerce ini dapat menjadi sebuah lahan emas bagi sebagian orang yang ingin terjun ke dalam bisnis online. Dahulu, jika kita ingin membeli pakaian atau barang yang kita ingin, pasti kita bakal memilih, merebut dan mengantri panjang jika akan membayar. Namun, sekarang tidak perlu susah payah karena adanya aplikasi penjualan yang mempermudah masyarakat Indonesia. Jika kita ingin membeli barang dengan cara online dimanapun dan kapanpun, penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pihak pembeli. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Transaksi juga aman tanpa perlu khawatir karena menggunakan layanan kuartal rekening pihak ketiga. Tentunya dengan dipermudah dan kecanggihan teknologi ini membuat masyarakat di Indonesia akan beralih menggunakan bisnis online atau membeli dengan cara online. Cukup dengan menggunakan smartphone Anda untuk mengakses situs aplikasi belanja online tanpa ribet. Salah satu aplikasi yang saat ini marak digunakan adalah Shopee. Apa itu Shopee? Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun, cukup menggunakan smartphone Anda, Shopee akan menawarkan sebagai macam produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee menawarkan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei tahun 2015 dan tentunya mulai beroperasi sejak tahun 2015 di bulan Juni. Shopee ini merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatnya penetrasi penggunaan gadget membuat PT Shopee International Indonesia melihat peluang baru di dunia e-commerce. Kini Shopee telah menyebar berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya kayak Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. CEO Shopee, Chris Payne, mengatakan sejak Shop launching pada Juni tahun 2016, aplikasi ini mudah diterima di Asia Tenggara karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang gemar bermain media sosial. Bukan rahasia lagi jika masyarakat Indonesia gemar di ranah media sosial. Bahkan media sosial tidak serta-merta untuk berkomunikasi, kini hingga menjelma sebagai kegiatan di rumah. Berikut ini adalah gambaran umum tentang Shopee. 1. Pendirian dan latar belakang. A. Tanggal pendirian Shopee diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sim Limited, perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. B. Jejak regional. Shopee beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Untuk model bisnisnya sendiri dari Shopee itu beroperasi sebagai marketplace yang menghubungkan pembeli sama penjual. Berbagai penjual termasuk pengusaha individu, pengecer
besar dapat dicantumkan dan menjual produk mereka di platform ini. Yang ketiga yaitu fitur utama. Yang pertama yaitu kategori produk. Shopee menyediakan berbagai kategori produk seperti elektronik, fashion, kecantikan, peralatan rumah, dan lainnya. Yang kedua ada flash sale dan promosi. Promosi reguler, diskon, dan flash sale berkontribusi pada pengalaman belanja yang dinamis dan menarik. Yang ketiga yaitu Shopee Mall. Shopee Mall menampilkan produk dari merek terautorisasi dan menyediakan pengalaman belanja yang dapat diandalkan. 4. Aplikasi seluler. A. Aplikasi yang mudah digunakan. Shopee. Shopee utamanya diakses melalui aplikasi seluler, memudahkan pengguna untuk berbelanja di mana saja. B. Shopee Pay. Dompet digital terintegrasi Shopee. Shopee Pay memfasilitasi transaksi yang aman dan efisien di. Selanjutnya untuk keamanan dan kepercayaan, penilaian dan ulasan pengguna Shopee itu sangat mengintegrasikan sistem ulasan pengguna untuk membangun kepercayaan di antara pembeli sama penjual. Jadi pembeli itu bisa melihat ulasan dari produk tersebut di komentar. Yang keenam ada kompetensi regional. Bersaing di Asia Tenggara, Shopee bersaing dengan platform e-commerce lain di wilayah ini seperti Lazada dan Tokopedia, pasar yang tumbuh pesat dan kompetitif. Inovasi dan ekspansi, tumbuhan berkelanjutan. Shopee terus memperkenalkan fitur baru, meningkatkan antar pengguna dan memperluas penawarannya untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Selanjutnya ada pembangunan komunitas. Shopee membangun komunitas yang interaktif melalui fitur seperti game dalam aplikasi, siaran langsung, dan perdagangan sosial untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Shopee telah menjadi pemain utama dalam landscape e-commerce Asia Tenggara, menawarkan pengalaman berbelanja online yang beragam dan nyaman bagi jutaan pengguna di seluruh wilayah tersebut. Jadi ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Shopee. Shopee sendiri menawarkan banyak sekali kelebihan ataupun keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Shopee menyediakan banyak sekali promo dan juga diskon yang tentunya dapat disukai oleh para penggunanya. Yang kedua, terdapat fitur live chat yang bisa memungkinkan para penjual dan pembeli untuk berinteraksi secara langsung mengenai produk yang dijual. Yang ketiga, terdapat fasilitas gratis ongkir dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kategori produk yang tergolong banyak. Kelemahan yang dimiliki Shopee. Berikut ini adalah beberapa kelemahan yang ada di aplikasi Shopee. Antara lain, yang pertama, Shopee mempunyai kelemahan yaitu respon penjual yang terkadang lama atau lambat. Yang kedua, situs yang kadang kala sudah untuk diakses di jam-jam tertentu di event tertentu. Yang ketiga, terdapat banyak penjual yang sudah tidak aktif lagi. Yang keempat, promo gratis ongkir yang ditawarkan seringkali memiliki persyaratan dan ketentuan yang cukup menyulitkan penggunanya. Sekian dari kami. Sekian hasil diskusi dari kami mengenai perusahaan hasil yaitu Shopee. Selanjutnya kami akan menjelaskan perusahaan yang gagal yaitu JDID yang akan disampaikan oleh saya dan Yuni. JDID adalah anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia. JDID.com dilansir dari laman resmi. JDID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dengan mengemban misi Make the Joy Happen atau menghadirkan kebahagiaan. Saat ini, layanan belanja daring ini memiliki 12 kategori produk, mulai dari produk ibu dan anak, perangkat elektronik, hingga produk luxury. Sebagai pendatang, bisnis JDID
tergolong berkembang pesat. Hal ini tampak dari jumlah produk yang semula hanya 10.000 SKU pada 2015 menjadi sedikit, yaitu 100 SKU pada akhir 2016. Bukan hanya melayani belanja online, perusahaan itu juga menyediakan jasa pengiriman yang disebut menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia. Adapun seperti dilansir antara JDID merupakan e-commerce dengan trafik terbesar ke-10 di Indonesia pada akhir Desember 2022. Merupakan induk dari JDID. JD.com atau dikenal juga sebagai Jingdong adalah sebuah perusahaan perbelanjaan online yang terpusat di Cina. JD.com sendiri didirikan oleh Liu Qiangdong atau Richard Liu, pria asal desa Chang'an di provinsi Jiangsu, Cina yang lahir pada 10 Maret 1975. Tumbuh di pedesaan miskin, sejak kecil Liu jarang menikmati banyak jenis makanan selain dari ubi dan jagung. Namun berkat keuletan, Liu bisa bangkit dari kemiskinan menuju sebuah kesuksesan. Dikutip dari laman JDID, tos kerja Liu yang konsisten membuat JD.com tidak hanya menjadi situs web belanja online terpopuler di Cina, tetapi juga perusahaan dengan inovasi dibanding teknologi dan logistik. Semasa kecil, orang tua Liu kerap berpergian dan menyerahkan Liu kepada neneknya. Pasalnya, kala itu mereka mencoba beralih beroperasi dari petani menjadi pendiri perusahaan keluarga di bidang pengiriman batu bara. Liu kecil adalah seorang inovator dan bermimpi saat masih duduk di sekolah dasar. Liu pernah menjanjikan teman-temannya untuk belanja ke kota terdekat setelah kelas berakhir. Tujuannya hanya karena ia mendengar bahwa pemerintah baru-baru ini memasang teknologi pembangkit listrik baru yang tidak memiliki desa tempat Liu tinggal. Seperti sebuah adegan kartun, Liu berdiri di bawah bola lampu dan melihat ke atas. Dia pun terpicu oleh ide bahwa di luar sana ada teknologi lebih besar dan semakin besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Tiba waktunya untuk masuk universitas. Liu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Rakyat Cina atau sekarang dikenal sebagai Universitas Renmin di Beijing. Di Universitas Renmin, Liu mengambil kuliah di bidang sosiologi dengan pemikiran bahwa ia mungkin menjadi seorang politikus. Namun begitu lulus pada 1996, Liu bekerja di sebuah perusahaan produsen suplemen herbal bernama Zapat Life. Tidak pernah hanya melakukan satu hal pada satu waktu, Liu terus menaiki tangga karir perusahaan sambil mengejar gelar MBA. Dari Sekolah Bisnis Internasional Cina Eropa, kegigihan mengantarkan Liu berhasil mendapat gelar dan promosi jabatan menjadi Direktur Komputer dan Layanan. Setelah 2 tahun Zapat Life, Liu kemudian keluar untuk memulai bisnisnya sendiri. JD.com mulai retail offline. Semula JD.com merupakan perusahaan bidang retail yang berkantor di sebuah bangunan seluas 4 meter persegi di Zhongguancun, salah satu pusat perbelanjaan di Beijing. Dengan tabungan sebesar 2.000 yuan, Liu menyewa stand kecil pada 18 Juni 1998 dan melalui Jingdong atau JD.com. Dia mulai dengan menjual mesin penggerak magneto official, sejenis penggerakan cakram optik yang mampu menulis dan menulis ulang data pada perangkat yang menampilkannya mirip dengan disket. Jingdong juga mendobrak model bisnis pada platform teknologi kala itu dengan hanya menjual produk asli dan menolak penawaran harga. Pada 2003, setelah 5 tahun beroperasi, bisnis Liu mengalami lompatan besar. Liu berhasil memperluas usaha dan membawa sejumlah jenis produk elektronik dalam perusahaannya. Sayangnya, dia tahu tahun yang sama WhatsApp
SARS yang menjangkit sebagian besar Cina, menghalangi pelanggan dan staf untuk datang ke toko. Liu pun terpaksa menutup sementara semua toko dan terancam kehilangan perusahaan jika tidak bertindak cepat dan memenuhi cara untuk terus mendapatkan penghasilan. Liu akhirnya mulai mengunggah produk jualannya ke papan booking online. Melalui cara ini, bisnis Liu dapat bertahan di tengah wabah SARS. Bahkan setelah Liu membawa kembali ke toko retail, ia tetap mempekerjakan seorang karyawan penuh waktu untuk mengunggah produk ke papan booking. Resmi berdiri pada 2004. Hingga pada 2004, Liu secara resmi mendirikan JD.com sebagai toko online. JD.com diklaim mengontrol setiap aspek rantai pasokan. Hal tersebut membuat perusahaan bertanggung jawab terhadap setiap barang, meningkatkan gudang hingga ke tangan pelanggan. JD.ID resmi mengumumkan akan menutup total usahanya di Indonesia pada 31 Maret 2023 melalui website resminya. Bahkan layanan e-commerce ini akan menyetok menerima pesanan mulai 15 Februari 2023. Dengan berat hati kami memberitahukan bahwa JD.ID akan berhenti menerima pesanan Anda mulai tanggal 15 Februari 2023. JD.ID dan semua layanannya akan dihentikan pada 31 Maret 2023. Kemudian, perusahaan tersebut menginformasikan untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan tetap memenuhi pesanan seperti biasa hingga akhir Maret 2023. JD.ID tutup pemesanan hingga banting harga. Layanan belanja online JD.ID obral diskon sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023, di mana ada banyak barang yang diskon seperti diskon 99% produk elektronik tertentu, diskon sampai dengan 98% produk fashion seperti aksesoris, tas, hingga outfit. Promo sampai dengan 80% untuk jam tangan dan aksesoris. Diskon peralatan gaming hingga 90%. Diskon 80% kebutuhan olahraga ditambah ekstra kupon RP5. Namun, alasan lain dari beberapa data mengatakan jika sejak akhir tahun 2022, JD.ID yang merupakan perusahaan anak perusahaan asal Tiongkok, JD.com ini memang sudah mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga menjadi alasan utama mereka melakukan PHK ratusan karyawan, bahkan sebelum pengumuman resmi tutup. JD.ID di Jakarta mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale. Namun, hingga kini belum diketahui pasti bagaimana nasib produk sisa yang kemungkinan ada, serta nasib karyawan perusahaan. Sekian dari kami yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, mengapa Shopee menjadi aplikasi yang sangat dicari di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, ingin bertanya lagi. Aku mau. Mengapa terjadi kontestasi dalam transaksi jual beli pada e-commerce JD.ID? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kegiatan komunikasi pemasaran apa aja yang dilakukan oleh Shopee. Oke, next. Ada lagi yang bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen dan JD.ID atas terjadinya prestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet? Oke, kita kasih satu kesempatan lagi bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya ingin bertanya, mengapa JD.ID itu termasuk perusahaan yang tidak berhasil? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu berdiskusi untuk menjawab pertanyaan kami. Sekarang kami ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan Aisyah. Apa aja sih kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Shopee? Kegiatan komunikasi pemasaran ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam e-commerce Shopee. Komunikasi pemasaran sangat membantu Shopee menciptakan dan membangun persepsi positif di mata konsumen. Komunikasi pemasaran merupakan sarana di mana sebuah perusahaan berusaha untuk menginformasikan dan mengingatkan konsumen baik secara
Ayo. Izin menjawab pertanyaan dari kalian. Mengapa Shopee menjadi aplikasi yang sangat dicari masyarakat? Shopee sangat dicari dan sangat diminati oleh masyarakat karena pengguna merasa jauh lebih mudah berbelanja berbagai macam produk baik itu sehari-hari, elektronik, fashion, dan lain-lainnya. Tidak hanya membeli, namun Shopee juga memfasilitasi penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Sudah jelas kalian? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hasan, yaitu mengapa terjadi konversasi dalam transaksi jual beli pada e-commerce JDID? Yang pertama, keterlambatan pengiriman barang. Yang kedua, barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, kualitas barang yang sangat buruk. Yang keempat yaitu pembayaran yang tidak dilakukan. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen dan JDID atas terjadinya investasi dalam transaksi jual beli melalui media internet? Yang pertama, konsumen dapat menghubungi JDID. Yang kedua, membaca kebijakan pengembalian dan garansi. Yang ketiga, membuat konten tertulis. Yang keempat, melaporkan ke pihak berwenang. Sekian dari pertanyaan dari jawabannya. Yang saya Cut nih.